Kembali lagi dalam pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sekarang kita akan membuatkan sebuah presentasi dengan menggunakan program Microsoft PowerPoint, seperti pada tampilan Microsoft PowerPoint sebagai berikut ini. Nah, biasanya kan Bapak yang membuatkan presentasi dengan menggunakan PowerPoint untuk mengajarkan kepada anak-anak mengenai materi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bagaimana kalau misalkan sekarang anak-anak yang membuatkan presentasinya? Tentunya untuk membuatkan presentasinya menggunakan program PowerPoint juga. Yuk kita mencoba membuatkan PowerPoint-nya sebagai berikut ini ya. Ketika anak-anak sudah membuka program Microsoft PowerPoint, maka tampilan PowerPoint itu seperti ini. Ada text box. Text box-nya ada dua. Ini digunakan untuk membuatkan tulisan. Jadi dalam program Microsoft PowerPoint, mengetiknya yaitu bisa menggunakan text box. Supaya pada saat penulisan teksnya itu menjadi rapih ya, dan tulisannya juga bisa digeser-geser. Ada dua buah text box. Text box yang pertama yang paling atas kita ketikkan T spasi I spasi K supaya ada jarak ya. Kemudian pada text box yang kedua kita ketikkan Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti ini ya. Boleh dikecilkan kotaknya, kalau misalkan kotaknya terlalu besar kita kecilkan, kita pendekkan ya. Kita buat posisi berada di tengah-tengah. Kalau misalkan ingin memindahkan atau menggeser-geser kotaknya, bisa diarahkan mouse-nya pada garis ini. Perhatikan nih, garis pada kotaknya diklik dengan menggunakan mouse, kemudian ditahan, maka tulisannya bisa digeser-geser seperti ini. Kemudian pada tulisan yang kedua kita geser juga ya. Perhatikan, klik dan tahan pada garis kotaknya, tinggal digeser-geser seperti ini ya. Kita paskan posisinya ya. Jenis tulisannya akan kita rubah ya. Kita klik dulu pada garis text box tersebut. Kemudian perhatikan di sini ada font face. Bisa diklik tanda panahnya. Di sini ada banyak sekali jenis tulisan. Boleh pilih salah satu. Ya, atau diketikkan juga boleh. Kemudian ukuran tulisannya kita besarkan menjadi misalkan 80 ya. Terserah bebas ya ukuran tulisan maupun jenis tulisannya. Warnanya juga boleh bebas diberikan. Di sini ada bold, boleh pakai bold supaya tebal. Kemudian warna tulisannya boleh diganti sesuai dengan selera yang diinginkan. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan shape format. Perhatikan di sini mouse-nya. Silahkan diklik shape formatnya. Di sini ada bentuk-bentuk tulisan. Boleh pilih salah satu supaya kita dapat menggunakan seperti efek 3 dimensi ya. Text fill-nya boleh diganti warnanya dengan menggunakan warna apa saja, terserah yang kita inginkan. Misalkan hijau seperti ini. Kemudian text outline-nya boleh juga diberikan warna lain ya. Tetapi di sini kita tidak mengganti warnanya. Tetapi kita akan memberikan text effect di sini. Silahkan klik text effect-nya. Di sini ada beberapa pilihan, ada shadow, ada reflection, ada glow, ada bevel, ada rotation, kemudian ada transform. Ini boleh dipilih ya salah satunya atau semuanya boleh dipilih, bebas ya. Misalkan seperti ini. Rotationnya ya. Sepertinya rotationnya tidak digunakan karena tulisannya nanti akan miring. Tapi bebas kalau misalkan tulisannya ingin miring, asal tulisannya jelas terbaca. Nah, maka hasil teksnya seperti ini. Sekarang kalau misalkan yang bawahnya akan kita rubah juga. Klik dulu pada garis di kotak text box ini. Kemudian boleh menggunakan ini ya, boleh menggunakan jenis-jenis tulisan ini yang bisa membentuk seperti 3 dimensi. Misalkan ini. Kemudian text fill-nya boleh diganti dengan menggunakan warna lain yang jelas ya, atau warna hitam saja tidak apa-apa. Kemudian text effect-nya boleh dipilih ya. Text effect-nya boleh dipilih, ini semuanya salah satu. Kalau misalkan tulisannya kurang besar, pilih home. Kemudian kita besarkan. Oh ya, kita ganti dulu jenis tulisannya dengan menggunakan apa yang disukainya. Kemudian kita besarkan ukuran tulisannya yang terlalu besar supaya tidak terlalu panjang ya. Nah, maka jadinya seperti ini. Boleh menggunakan warna bebas, boleh menggunakan jenis tulisannya bebas, terserah ya. Yang penting tulisannya jelas terbaca. Text box-nya tinggal kecil-kecilkan saja. Kemudian digeser tepat di tengah-tengah. Seperti ini ya.
Kemudian kita akan memberikan tulisan lagi, tetapi ini untuk membuatkan tulisannya sudah habis. Nah, bagaimana caranya untuk membuatkan tulisannya lagi? Untuk membuatkan tulisannya lagi, tentunya kita harus menambahkan text box dengan cara memilih insert, kemudian pilih text box. Di sini ada text box. Silakan diklik text box-nya. Kemudian buatkan persegi seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita ketikkan. Menggunakan huruf besar semua. Masih ingat kan? Menggunakan huruf besar semua. Caps lock-nya harus dinyalakan. Kelestarian lingkungan sekolah. Tulisannya supaya berada di tengah-tengah, kita atur perataan tulisannya dengan menggunakan center supaya tulisannya berada di tengah-tengah seperti ini. Jenis tulisannya boleh diganti dengan jenis tulisan yang lain. Bebas ya untuk memilih jenis tulisannya. Kemudian kita pilih ukuran tulisannya supaya agak besar. Kalau sudah seperti ini, kita lebarkan text box-nya. Kemudian simpan tepat di tengah-tengah. Pilih save format. Kita akan atur-atur supaya tulisannya seperti efek 3 dimensi. Kita pilih yang ini saja. Boleh pilih bebas. Text fill-nya boleh menggunakan warna lain, misalkan ungu seperti ini. Text efeknya boleh ditambahkan shadow atau reflection ya. Kemudian glow boleh dipilih. Di sini ada beberapa glow warnanya, boleh pilih salah satu. Kemudian ada bevel ya, supaya tulisannya agak sedikit melengkung. Sepertinya bevelnya kita tidak gunakan karena kita menggunakan efek yang ini saja. Kita ganti lagi ya. Kemudian kita gunakan shadow. Reflectionnya tidak usah menggunakan bayangan. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Tapi kalau misalkan ingin merubah bentuk tulisannya, boleh, bebas, terserah. Yang penting tulisannya dapat terbaca dengan jelas. Kemudian kita akan menambahkan tombol-tombol. Tombolnya yaitu supaya pada saat kita klik tombolnya bisa pindah ke slide berikutnya. Cara membuatkan tombolnya bagaimana? Untuk membuatkan tombolnya, perhatikan di sini ada shape. Oh, anak-anak juga boleh pilih insert, kemudian pilih shape. Di sini ada shape. Shape itu merupakan bentuk-bentuk bangun datar. Jadi bisa dipilih salah satunya untuk membuatkan tombol. Bisa kotak, bisa lingkaran, bisa kotak ujungnya tidak lancip ya, bisa segitiga dan lain sebagainya. Di sini Bapak menggunakan yang rounded rectangle ya, atau di sini namanya rectangle rounded corner. Tapi kalau misalkan di program lain ada juga yang namanya rounded rectangle. Kita pilih ini ya. Kemudian kita buatkan seperti batang. Batang seperti ini ya. Nah, di sini kenapa Bapak menggunakan batang seperti ini? Supaya pada saat penyusunan tombolnya menjadi rapih si tombol tersebut. Jadi tidak acak-acakan tombolnya, disimpannya ada yang di atas, ada yang di bawah, ya ada yang di samping. Jadi di sini Bapak menggunakan batang untuk mengukur pada saat penyimpanan tombolnya. Kemudian pilih insert lagi, atau tidak usah pilih insert, kita pilih home. Di sini juga ada shape, silahkan diklik. Kemudian kita gunakan bangun datar yang lain. Ini bebas ya, boleh menggunakan bangun datar apa saja. Yang penting nanti pada saat penulisannya, tulisannya masuk semua ke dalam box, tidak keluar. Di sini kita menggunakan trapesium ya, atau rectangle top corner snippet. Silahkan diklik. Kemudian kita buatkan bentuknya seperti ini ya. Oh ya, di sini boleh diganti warnanya ya, menggunakan shape fill. Pilih warnanya bebas, terserah. Misalkan di sini gunakan warna merah. Shape outline-nya kita hilangkan, atau boleh deh menggunakan shape outline lain supaya ada garis tepinya seperti ini ya. Yang ini juga boleh diberikan warna ya, menggunakan shape fill. Warnanya apa saja bebas ya, misalkan hijau seperti ini. Nah, kita besarkan sedikit, maka jadinya seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di dalam bangun datar ini kita berikan nama? Caranya yaitu tinggal klik saja 2 kali yang cepat sampai muncul kursor seperti ini. Kalau sudah muncul kursor, tinggal kita ketikkan. Gunakan huruf besar kecil ya, huruf depan yaitu huruf besar.
halaman utama. Utama, U-nya juga huruf besar ya. Jadinya seperti ini ya, halaman utama. Ini sepertinya batangnya kurang lebar, kita lebarkan saja. Ini juga kurang lebar, kita lebarkan saja seperti ini. Halaman utama. Ini tulisannya boleh dirubah-rubah jenis tulisannya ya. Tapi lebih baik kita gunakan tulisan yang standar saja supaya kita mudah dalam menyusun buttonnya ya. Button ini yang kita buat menjadi sebuah button. Button itu tombol. Jadi kita akan membuatkan tombol-tombol di sini. Tombol yang pertama sudah kita buatkan dengan warna merah. Sekarang kita akan buatkan tombol berikutnya dengan cara memilih shape. Di sini ada banyak sekali jenis bangun-bangun datar. Kita pilih yang bangun datarnya bentuknya seperti ini. Klik tahan, geser. Ya, dipaskan ya posisinya ya. Kemudian turunkan ke bawah supaya ada jarak. Kemudian kita akan ketikkan tulisan di dalamnya dengan cara klik 2 kali yang cepat sampai muncul kursor atau garis yang berkelip seperti ini. Ini namanya kursor ya, diingat ya. Kemudian kita ketikkan tema spasi hari ini. Tema hari ini ya, seperti ini ya. Kemudian nah, untuk menambahkan tombol lainnya, kita tidak usah bikin-bikin lagi ya. Kita tinggal mengkopinya saja supaya pada saat membuatkan tombolnya bisa menjadi lebih cepat. Ingat, proses copy itu untuk mempermudah kita pada saat menggandakan objek gambar, tulisan ataupun di sini kita membuatkan tombol ya. Silahkan diklik ya. Tombol yang pertama ini. Kemudian boleh pilih home. Di sini ada copy ya. Bentuknya seperti 2 kertas. Silahkan diklik, kemudian di sini ada paste juga atau paste. Silahkan diklik paste-nya, maka jadi 2 buttonnya seperti ini. Ada beberapa cara untuk menggandakan buttonnya atau tombolnya. Cara itu tadi yang pertama. Cara yang kedua yaitu bisa diklik kanan pada mouse ya. Mouse-nya diklik kanan, kemudian muncul tampilan seperti ini. Tinggal pilih copy. Kemudian klik kanan lagi, tinggal pilih paste. Nih, klik ya. Jadi ada 3. Kita akan buatkan beberapa tombol ya. Ini kita sudah membuatkan 4 tombol. Kita kopikan lagi, kita pastikan lagi. Kita ratakan ya. Nah, supaya mudah, anak-anak bisa menggunakan tanda panah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah untuk menyesuaikan posisi tombol ini. Buat satu lagi, ini copy, ini paste. Kita rapihkan seperti ini. Pilih copy lagi. Oh iya, terakhir kita tidak usah mengkopinya lagi. Kita akan membuatkan tombol yang berbeda dengan cara pilih shape, kemudian pilih tombol yang ini bentuknya diagonal corner snippet. Kemudian buatkan bentuk seperti ini. Kita buatkan agak pendek saja ya, karena kita akan membuatkan tombol keluar. Ini halaman yang pertama yaitu tema hari ini ya. Kemudian berikutnya kita ganti tulisannya. Tinggal klik saja untuk menggantinya. Klik, kemudian dihapus, ganti namanya menjadi sekolah kotor. Kemudian berikutnya kita ganti menjadi bukan sekolah kotor ya, tetapi halaman kelas kotor. Sangat seperti ini ya. Kemudian kita hapus kelas bersih. Sekarang berikutnya kita hapus halaman kotor. Kemudian di sini kita hapus lagi halaman bersih. Di sini kita membuatkan tombol keluar. Kita klik 2 kali seperti ini sampai kursornya muncul. Kita ketikkan keluar seperti ini ya. Kalau sudah, tombol-tombol ini akan diberi warna lain, boleh silahkan diklik, kemudian ganti warna shape fill-nya. Warnanya misalkan kita gunakan warna birunya yang lebih pas lagi ya. Tinggal klik saja bawahnya tombolnya, pilih gambar kaleng catnya.
supaya warnanya sama ya. Klik lagi bawahnya. Halaman kotornya juga diklik. Klik. Keluarnya kita berikan warna yang lain. Pilih Seville, pilih warna merah seperti ini, atau warna lain juga boleh ya, bebas. Tombolnya sudah kita buatkan dan sudah jadi seperti ini hasilnya. Nah, tombol-tombol ini kalau misalkan kita gunakan batang seperti ini, maka tombolnya akan menjadi lebih rapi dan tersusun, dan tertata juga, dilihatnya juga menjadi lebih rapi ya, seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan gambar. Gambarnya tentunya harus di-download dulu ya. Boleh mendownload di Classroom ataupun boleh mencari gambar lain di Google. Cara memasukkan gambar yaitu pilih Insert, kemudian pilih Picture, pilih Online Picture. Kalau misalkan ingin mencari gambar secara online atau gambarnya yang sudah di-download, jadi pilih This Device. Pilih Download, karena gambar yang sudah di-download pasti masuk ke dalam folder download. Kita masukkan gambar sekolahnya ya. Ingat, pilih Insert, pilih Picture, kemudian This Device. Kita cari gambar sekolahnya yang sudah di-download. Pilih ini ya, klik, kemudian Insert. Nah, gambar sekolahnya terlalu besar, kita kecilkan. Cara mengecilkannya yaitu ingat di sini ada lingkaran putih kecil ini, tinggal ditarik-tarik saja supaya gambarnya bisa menjadi kecil. Nah, kalau misalkan gambar sekolahnya di sini ada hijau-hijaunya, kemudian di sini juga ada warna putihnya, akan cukup mengganggu ya. Maka dari itu kita akan hilangkan. Caranya kita akan crop. Jadi kita pilih crop di sini. Kalau misalkan diklik 2 kali, kita masuk ke picture format. Klik picture formatnya, kemudian pilih crop, klik saja gambarnya ya. Kemudian di sini ada garis-garis hitam. Garis-garis hitam ini kita arahkan dengan menggunakan mouse seperti ini sampai mouse-nya berubah menjadi bentuk garis yang sama. Seperti ini ya. Tinggal diklik saja, tahan, kemudian ditarik sampai dengan ke garisnya seperti ini. Kemudian boleh seperti ini di tengah-tengah ya, dipaskan, kemudian di bawahnya juga dipaskan boleh. Kita atur sampai dengan pas di garisnya, atau di luar garisnya juga tidak apa-apa seperti ini. Kemudian tinggal klik sembarang, maka gambarnya pinggir-pinggirnya sudah terpotong. Nah, supaya gambarnya lebih ada gradasinya, pinggir-pinggirnya ya, atau ada bayang-bayangan ya, tinggal pilih ini saja. Di sini diklik 2 kali atau pilih picture format, klik Soft Add Rectangle. Jadi diklik, maka gambarnya ada bayang-bayang seperti ini atau gradasi pada pinggirnya. Ini ya, kita besarkan gambarnya, kita paskan ya. Kemudian oh ya, untuk menggeserkan tombol-tombolnya, karena tombolnya terlalu ke samping, anak-anak tentunya harus menyeleksi terlebih dahulu. Ini diseleksi dulu ya. Caranya yaitu klik kiri di sebelah sini, di area yang kosong, tetapi harus agak atas ya, seperti ini. Klik kiri, kemudian tahan, tarik ke bawah, tarik ke samping sampai membentuk kotak seperti ini. Kalau sudah dilepas, maka ada banyak sekali lingkaran-lingkaran kecil warna putih ini. Berarti tandanya tombol itu sudah kita select atau kita tandai. Tandai itu supaya tombol-tombolnya dapat digeser-geser atau dipindahkan. Tinggal diklik saja, geser aja ke sebelah samping kanan seperti ini. Gambarnya juga kita geser supaya posisinya berada seperti di tengah-tengah seperti ini. Maka halaman ke-1 sudah selesai. Ini halaman ke-1. Halaman ke-1 merupakan slide yang pertama. Sekarang kita akan menambahkan slide yang kedua. Ini halaman ataupun lembar ya, atau lembar kerja atau slide. Kita akan tambahkan slide yang kedua. Caranya yaitu pilih new slide. Silahkan diklik new slide-nya. Maka halamannya akan bertambah menjadi halaman yang kedua seperti ini. Di sini ada 2 juga text box ya, yang atas dan yang bawah. Sekarang kita ketikkan pada text box yang paling atas dulu. Ya, kita ketikkan tema 9. Kita gunakan tabs ya, supaya tabsnya beberapa kali supaya bisa menggunakan jaraknya menjadi nanti sama rata dengan jarak yang di bawahnya. Kemudian pilih titik 2, spasi, kita ketikkan menjaga kelestarian lingkungan. Kalau sudah, kita enter, kita ketikkan
subtema 13, kita gunakan tab ya. Kemudian pilih titik 2 seperti ini. Kita ketikkan kelestarian lingkungan sekolah. Kita enter lagi. Gunakan tab. Kita rapihkan, kita samakan. Enter lagi. Kita klik sembarang ya. Nah, maka tulisannya ini akan besar sekali. Tidak apa-apa tulisannya besar sekali juga. Kita klik pada garis text box-nya. Kemudian ukuran tulisan dan jenis tulisannya boleh dirubah. Jenis tulisannya kita rubah. Boleh bebas ya. Jenis tulisannya. Kemudian ukuran tulisannya kita sesuaikan. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kita paskan. Seperti ini. Kemudian, nah kalau misalkan di subtema 13-nya, ini titik 2-nya kembali lagi ya. Kita arahkan saja dengan menggunakan mouse. Pindahkan kursornya sampai dengan diklik di sebelah kanannya angka 3. Kemudian gunakan tab untuk merapikannya kembali. Jadinya seperti ini. Kemudian kita tuliskan isinya. Kelestarian lingkungan sekolah. Kalau sudah seperti ini, kita enter, kita ketikkan. Supaya huruf B-nya tidak muncul, tinggal kita gunakan backspace saja. Kita gunakan tab lagi ya, supaya rata ya. Coba perhatikan lingkungan sekolahmu. Ingat, tanda tanya itu jangan lupa menekan tombol shift dulu, baru tekan tanda tanya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita enter, kemudian kita tab lagi sekali. Tanda tanya, enter lagi, tab. Tanda tanya lagi, enter lagi, tab. Bisa kan untuk membuatkannya? Oh iya, pada huruf A ini kita akan tebalkan dulu ya. Caranya kita blok tulisannya, kemudian pilih bold supaya tulisannya agak tebal. Seperti ini ya. Kemudian kita ketikkan sampai dengan selesai. Kita enter lagi ya, kita tab lagi, kita ketikkan. Nah, maka ini ya yang sudah diketik. Ingat, cara mengetik kalau misalkan tulisannya panjang seperti ini, tidak usah di enter, tetapi kita langsung saja menulisnya atau mengetiknya, karena nanti tulisannya akan turun sendiri seperti ini. Tetapi kalau misalkan di sini ada jarak, berarti kita bisa menggunakan enter supaya tulisannya turun ke bawah, dan kita beri jarak lagi supaya kita bisa menambahkan tulisannya untuk menambahkan paragraf. Seperti ini ya. Nah, tulisannya sudah jadi. Sekarang kita tinggal merubah jenis tulisannya. Cara merubah jenis tulisannya bisa di blok semua seperti ini, ataupun bisa diklik pada kotaknya atau pada garis text box-nya. Tinggal diklik di sini jenis tulisannya kita rubah, bebas ya, terserah ya. Kemudian ukurannya, sepertinya ukurannya sudah cukup besar ya, jadi tidak usah ditambahkan lagi. Nah, ada beberapa yang akan ditebalkan. Contohnya yaitu, coba perhatikan lingkungan sekolahmu sampai dengan apakah ada pohon yang tertanam. Caranya yaitu kita klik seperti ini di depan huruf C yang coba ini ya. Klik tahan, geser sampai dengan ke bawah sampai yang tertanam seperti ini, sehingga berwarna abu ataupun biru muda. Kalau sudah, tinggal kita pilih bold, maka tulisannya akan menjadi tebal. Sekarang yang bawahnya kita akan tebalkan juga. Caranya diklik tahan, geser ke samping sampai dengan ke bawah yang sampai ini ya. Tinggal pilih bold, kemudian kita miringkan ya dengan menggunakan italic. Jadi tulisannya seperti ini. Maka slide yang kedua sudah jadi kita buat.
Sekarang kita akan menambahkan tombol. Tombolnya untuk kembali kepada halaman utama. Di sini kita bisa menggunakan shape, kemudian kita bisa menggunakan tanda panah back seperti ini, atau dengan menggunakan bangun datar lain juga boleh. Tinggal buatkan tanda panah seperti ini. Caranya tinggal diklik tarik saja ya, sampai membentuk tanda panah. Sekarang kita berikan tulisan di sini. Klik 2 kali. Tulisannya yaitu kembali. Kita lebarkan supaya tulisannya tepat berada di tengah-tengah tanda panahnya seperti ini. Kita boleh ganti warnanya. Shape fill-nya pilih warna biru seperti ini. Ya. Maka sudah jadi seperti ini. Sekarang kita akan membuatkan slide yang ketiga. Pilih new slide. Kemudian tulisan yang di atasnya atau text box yang di atasnya kita ketikkan. Maka mengetiknya jadinya seperti ini. Kita tentunya tidak mau melihat kelas yang kotor, kumuh, dan penuh dengan sampah yang membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman. Itu ya tulisannya ya. Kita akan rubah jenis tulisannya. Caranya arahkan seperti biasa pada garis text box-nya. Kita ganti jenis tulisannya. Kemudian tidak usah ditebalkan ya. Pilih ukurannya supaya kecil. Kita buatkan posisinya berada di tengah-tengah. Pilih center ya, supaya tulisannya ada di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan gambar. Nah, karena text box di sini tidak kita gunakan ya, text box yang keduanya tidak kita gunakan, jadi kita akan hapus. Cara menghapusnya yaitu kita klik pada garis text box-nya seperti ini. Kemudian pilih tombol delete yang ada di keyboard. Maka text box-nya sudah terhapus. Sekarang tinggal menambahkan gambar. Pilih insert, pilih picture, this device. Karena gambarnya sudah kita download tadi ya. Kelas yang kotor, cari kelas yang kotor. Ini ada kelas yang kotor, silahkan diklik, kemudian pilih insert. Kita besarkan gambarnya, kita tarik-tarik ya, yang lingkaran kecil warna putih seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali, pilih picture format. Kita gunakan ini ya, soft edge rectangle, atau bisa menggunakan yang lainnya, boleh bebas ya, seperti ini. Maka slide yang kedua sudah jadi. Oh ya, kita akan menambahkan tombol back supaya kita dapat kembali ke halaman utama. Tetapi kita tidak usah membuatnya lagi. Caranya yaitu kita akan copy yang ada di slide kedua. Di sini di slide yang kedua itu ada satu tombol kembali ya. Kita akan kopikan. Di sini tinggal diklik ya tombolnya, kemudian pilih copy. Nah, kalau misalkan ingin menekan pastenya, jangan di sini, tetapi klik dulu pada slide yang ketiga. Kemudian pilih paste atau pilih paste. Nah, maka tombol kembalinya sudah jadi dibuatkan. Sekarang kita akan tambahkan new slide. Klik new slide-nya seperti ini. Kita akan buatkan yang keempat slide-nya. Pada text box yang pertama yang di atas, kita ketikkan lagi ya. Seperti ini. Nah, kita ketikkan lagi seperti ini ya. Ingat, klik pada garis text box-nya, kemudian kita rubah jenis tulisannya. Ukuran tulisannya kita kecilkan supaya tidak keluar dari garis ya. Kemudian pilih center supaya tulisannya berada di tengah-tengah. Kelas yang bersih akan meningkatkan konsentrasi dalam belajar serta mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Pada text box yang kedua, kita tidak akan menggunakannya lagi, berarti kita hapus. Klik pada garis text box-nya, kemudian delete. Kita tambahkan gambar saja ya. Pilih insert, pilih picture. Kemudian kita cari kelas yang bersih, pilih this device, kemudian ada di folder download ya, jangan lupa. Pilih kelas yang bersih, klik kelas yang bersihnya, kemudian pilih insert. Dikecilkan kelasnya atau gambarnya. Kemudian boleh menggunakan di sini ada picture style. Pakai ini saja ya. Kemudian slide berikutnya. Oh iya, jangan lupa kita buatkan tombol back. Kita klik saja pada slide yang ketiga, kemudian klik tombolnya. Tombol back itu kembali ya. Kita klik tombolnya, kemudian pilih copy. Dipastenya pada slide yang keempat. Klik dulu slide keempatnya, pilih paste. Maka tombolnya sudah jadi. Kemudian berikutnya pilih new slide. Kemudian kita ketikkan lagi pada text box yang paling atas. Tulisannya sudah kita ketikkan seperti ini. Pilih garis pada text box-nya. Kemudian jenis tulisannya diganti, boleh bebas ya. Ukuran tulisannya kita kecilkan supaya tidak keluar dari garis. 28 cukup.
Kemudian pilih center supaya tulisannya berada di tengah-tengah seperti ini. Tinggal kita buatkan gambarnya. Kita cari gambarnya. Oh ya, pada text box ini kita harus hapus, pilih delete. Pilih insert, pilih picture, pilih this device. Kita cari gambar halaman rumah yang kotor. Klik insert. Kita besarkan. Kita buatkan posisi di tengah ya. Seperti ini. Kemudian tombol kembalinya, pilih slide yang keempat. Klik tombolnya, kemudian pilih copy. Pilih slide 5, kemudian pilih paste. Tombolnya sudah jadi ya. Nah, cara mengkopinya itu akan lebih mudah kalau misalkan dengan menggunakan copy paste. Kemudian kita buatkan slide yang ke-6, new slide. Kita ketikkan lagi ya di sini pada text box yang paling atas. Kita rubah lagi jenis tulisannya, klik pada garis text box-nya. Ganti jenis tulisannya, ukurannya dikecilkan supaya tidak keluar dari kotaknya. Kemudian buatkan posisi berada di tengah-tengah pada tulisannya seperti ini. Text box yang kedua tidak kita gunakan, maka kita akan delete saja. Kita masukkan lagi gambarnya, pilih insert, pilih picture, pilih this device. Kita masukkan gambar lingkungan sekolah yang bersih. Terlalu besar, kita kecilkan gambarnya supaya posisi berada tepat tengah-tengah. Seperti ini. Kemudian klik 2 kali atau pilih picture format, pilih picture style yang bebas terserah ya. Kemudian jangan lupa tombol kembalinya kita kopikan dari slide yang kelima. Klik tombolnya, kemudian pilih copy, pilih slide yang ke-6, pilih paste. Maka sampai dengan slide yang ke-6 sudah jadi seperti ini. Kemudian kita buatkan ucapan terima kasih. Itu kita menambahkan new slide. Kemudian ucapan terima kasihnya kita akan ambil gambar langsung. Pilih insert, pilih picture, this device. Thank you. Klik pilih insert. Seperti ini ya. Nah, karena text box-nya lagi yang di atas sudah tidak kita gunakan, maka kita akan hapus. Delete saja. Sekarang kita besar-besarkan tulisan thank you-nya. Kita besarkan lagi sedikit. Nah, maka jadinya seperti ini. Tinggal kita tambahkan tombol. Kita ambil dari slide yang ke-6. Klik tombol kembalinya, pilih copy. Kemudian pilih slide yang ke-7, pilih paste, pilih paste. Di sini ada tombol kembali. Karena ini merupakan slide terakhir, maka kita harus menambahkan tombol lainnya, yaitu tombol keluar. Karena kita akan menyelesaikan presentasinya, sehingga kita akan membuatkan tombol keluarnya. Pilih shape di sini. Kemudian pilih di sini boleh pilih bangun datar lainnya ya. Tetapi Bapak menggunakan bangun datarnya yang ini, left right. Buatkan seperti ini. Kembalinya kita geser dulu. Kalau sudah seperti ini, kita klik 2 kali, kita ketikkan keluar. Seperti ini ya. Kalau misalkan tombolnya ingin dirubah warnanya, tinggal klik saja tombolnya. Ingat, jangan klik tulisannya ini, tetapi klik pada tombolnya. Kemudian tinggal ganti warna menjadi merah. Seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Terakhir kita tambahkan new slide. Kemudian text box-nya kita hilangkan semua ya. Kita delete saja semuanya. Pilih desain. Kemudian pilih format background. Kita akan rubah warna background-nya menjadi hitam. Pilih solid fill. Kemudian pilih gambar kaleng cat tumpah atau color. Pilih warna hitam. Seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan text box. Ternyata text box-nya yang tadi masih kita gunakan ya. Pilih home, pilih insert, pilih text box. Kita buatkan persegi seperti ini. Warnanya langsung diganti saja menjadi warna merah supaya tulisannya kelihatan. Tinggal kita ketikkan.
tekan tanda silang untuk keluar atau tekan tombol kembali untuk menuju halaman utama. Ya, seperti ini ya. Kita berikan himbauan atau kita berikan kalimat. Apakah mau keluar ataupun ingin melanjutkan lagi kembali ke halaman utama. Berarti kita klik dari sini, klik tombol kembalinya ya. Ingat tombolnya yang diklik bukan tulisannya. Kemudian pilih copy, pilih slide yang ke-8, kemudian pilih paste atau paste. Tombol kembalinya sudah jadi seperti ini. Kemudian kita akan buatkan tombol keluar dengan menggunakan shape. Di sini ada lingkaran, kemudian di tengah-tengahnya silang. Silahkan klik. Kemudian buatkan seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian shape fill-nya kita beri warna putih, atau tidak diberi warna juga tidak apa-apa ya. Beri warna putih, atau shape outline-nya kita ganti warna merah. Ketebalan garisnya bisa kita ganti juga. Pilih shape outline, kemudian di sini ada weight. Tinggal pilih ketebalan garisnya. Pilih yang paling tebal juga boleh. Di sini kita pilih 4,5. Ini ya. Nah, lebih baik backgroundnya kita akan hilangkan background putihnya ini. Pilih shape fill, kemudian pilih no fill. Atau pilih warna biru. Kita coba-coba saja dulu ya. Lebih baik no fill. Nah, maka jadinya seperti ini. Pembuatan slide-nya sudah selesai. Sekarang kita akan linkkan tombol-tombolnya. Di sini ada tombol-tombolnya, kita akan linkkan. Caranya yaitu klik pada tombolnya. Ingat, jangan pada tulisannya ya. Pada tombolnya. Berarti di sebelah tulisannya diklik. Jangan sampai ada kursornya. Klik sini. Kemudian pilih insert. Di sini ada link. Ada link yang bentuknya seperti gambar bumi ya, seperti ini ya. Tinggal klik linknya, kemudian pilih exciting field atau pilih place in this document. Pilih place in this document, kemudian kita linkkan. Di sini merupakan halaman utama ya, jadi kita linkkan saja ke slide yang ke-1. Klik slide yang ke-1. Nih, slide yang ke-1 itu TIK. Kemudian pilih OK. Kemudian klik pada tombol yang kedua. Ingat, jangan klik tulisannya ya. Kliknya yang tombolnya seperti ini, atau yang bangun daftarnya seperti ini. Kemudian pilih link. Berarti itu akan kita linkkan pada slide yang kedua. Anak-anak tahu link kan? Link itu dihubungkan. Kalau sudah, pilih OK. Kemudian pada tombol berikutnya yang ketiga, pilih link, pilih slide yang ketiga, pilih OK. Kemudian tombol berikutnya kelas bersih, silahkan diklik tombolnya, pilih link, kemudian pilih yang ke-4, pilih OK. Kemudian klik tombol halaman kotornya, pilih link, kemudian pilih yang ke-5, pilih OK. Kemudian klik pada halaman bersihnya, kemudian pilih link, pilih yang ke-6, bukan sekolah, kemudian OK. Nah, kalau misalkan keluar, kita klik tombol keluarnya, pilih link, kita akan linkkan kepada slide yang ke-8. Slide yang ke-8 itu yang terakhir ini ya. Ini slide yang terakhir. Silahkan diklik, kemudian pilih OK. Nah, maka linknya sudah jadi. Sekarang ini sudah tidak kita gunakan lagi, lebih baik kita close ya. Sekarang tombol kembalinya, klik slide yang kedua. Di sini tombol kembalinya diklik. Ingat, jangan klik tulisannya ya. Klik pada tombolnya. Pilih link. Kita pilih yang slide ke-1. Ke-1 itu merupakan halaman utama. Jadi di sini kembali itu untuk kembali ke halaman utama sini. Kalau sudah, pilih OK. Slide yang kedua, klik pada tombol kembalinya, pilih link. Kita akan linkkan kepada slide yang ke-1 juga ya. Karena kita akan memindahkan tombol kembalinya selalu kepada ke slide yang ke-1 atau ke halaman utama. Jadi klik slide ke-1, pilih OK. Kemudian pada slide yang ke-4, kembalinya kita pindahkan atau kita linkkan pada halaman utama. Jadi slide ke-1, OK. Slide yang ke-5 kita linkkan
tombol kembalinya, pilih link, pilih yang nomor 1, pilih OK. Kemudian berikutnya yang slide yang ke-6, klik tombol kembalinya, pilih link, pilih slide ke-1 yang TIK, pilih OK. Kemudian slide yang ke-7, tombol kembalinya kita linkkan, klik dulu tombol kembalinya ya, kita pilih link, kemudian kita pilih slide ke-1 yang halaman utama, kemudian OK. Nah, karena di sini merupakan akhir dari presentasi, maka tombol keluarnya kita klik, kemudian pilih link, pilih slide yang ke-8 untuk keluar dari presentasi. Kalau sudah klik OK, tombol kembalinya tentunya kita akan linkkan kepada halaman utama ya, pilih OK. Terakhir, slide terakhir, tombol kembali di sini kita linkkan kepada halaman utama, tinggal klik tombolnya, kemudian pilih link, pilih halaman utama atau pilih slide ke-1, silahkan diklik. Kalau sudah pilih OK, sini tombol keluarnya tidak usah diklikkan apa-apa ya, karena ini merupakan halaman yang paling terakhir. Oh ya, ada yang sedikit tertinggal, yaitu kalau misalkan kita akan penggantian halaman, kita bisa menggunakan transition. Di sini merupakan penggantian halaman dengan gerakan yang berbeda-beda. Di sini ada banyak sekali jenisnya. Kalau misalkan susah untuk mencarinya, boleh pilih yang random. Nah, di sini Bapak suka pilih yang random karena banyak sekali jenis efeknya untuk pergantian halaman, maka pilih random. Kemudian slide yang kedua juga pilih random juga. Yang ketiga, boleh bebas ya untuk memilih transition efeknya. Ini pilih yang random. Slide yang kelima juga pilih random. Slide yang keenam pilih random juga. Yang terakhir juga kita pilih random sampai dengan terakhir. Nah, barulah kita akan showkan atau slide showkan atau tampilkan layarnya menjadi besar. Tinggal klik pada slideshow di sini. Klik ya, kita akan coba tombol-tombolnya. Tombol yang pertama diklik, kita tetap saja kembali ke halaman utama ya, kalau misalkan diklik tombol yang pertamanya. Sekarang tombol yang kedua kita klik tema hari ini, maka akan ke halaman berikutnya. Kita klik tombol kembali, harusnya kembali ke halaman utama ya. Nah, betul, ternyata kembali ke halaman utama. Klik kelas kotornya, menuju ke kelas kotor, kembali ke halaman utama. Klik kelas bersih, kembali ke halaman utama. Klik ke halaman kotor, klik tombol kembali. Klik halaman bersih, klik tombol kembalinya. Nah, sekarang klik keluar, maka dia akan masuk kepada slide yang terakhir. Kalau misalkan ingin keluar, menekan tanda silang seperti ini. Tapi kalau misalkan ingin melanjutkan kembali, boleh menuju ke halaman utama dengan cara memilih tombol kembali. Klik. Nah, maka presentasinya sudah jadi. Bahkan presentasinya sudah menggunakan link. Bagaimana? Bisa kan untuk membuatkannya? Untuk membuatkannya kita harus yakin kita pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau misalkan kita selalu belajar. Tetapi kalau misalkan kita tidak mau mencoba dan tidak mau belajar, pasti apapun yang akan kita kerjakan pasti akan merasa sulit dan akhirnya tidak bisa. Bagaimana? Semoga ada gambaran ya untuk membuatkan sebuah presentasi ini. Nah, karena presentasinya sudah jadi, maka Bapak akhiri pertemuan pada kali ini. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian ataupun bermanfaat bagi orang lain juga ya. Sampai jumpa dan terima kasih. See you, dadah. Bye bye.